Kali ini kita akan melangkah dari pengakuan rasa sakit menuju tindakan praktis untuk penyembuhan. Proses pemulihan dari bencana atau krisis bukanlah garis lurus. Ia adalah perjalanan berliku yang membutuhkan peta dan peralatan yang tepat. Peralatan terpenting yang dapat kita kembangkan adalah resiliensi. Kemampuan untuk bangkit kembali, bukan kembali ke keadaan semula, melainkan bangkit sebagai pribadi yang lebih tangguh. Resiliensi bukanlah sifat bawaan yang dimiliki segelintir orang beruntung. Resiliensi adalah kumpulan keterampilan mental dan emosional yang dapat dipelajari, dilatih, dan diperkuat. Video kali ini didedikasikan untuk memberikan Anda 5 latihan mental berbasis bukti yang dapat Anda gunakan sebagai pertolongan pertama psikologis untuk diri sendiri, membantu meregulasi emosi Anda, dan secara bertahap membangun kembali fondasi mental Anda pasca trauma. Latihan-latihan ini dirancang untuk segera digunakan saat gelombang kecemasan, kepanikan, atau kilas balik trauma melanda, atau sebagai bagian dari rutinitas harian Anda untuk penguatan jangka panjang. Latihan pertama, teknik grounding. Dalam situasi trauma, sistem saraf kita seringkali terjebak dalam masa lalu, menyebabkan kita mengalami flashback atau kepanikan seolah-olah bahaya masih nyata. Ketika ini terjadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membawa pikiran kita kembali ke tempat yang aman, yaitu masa kini. Teknik grounding adalah alat paling cepat dan efektif untuk memutus lingkaran trauma dan menstabilkan diri. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengaktifkan kelima indera Anda, memaksa pikiran Anda untuk fokus pada kenyataan fisik di sekitar Anda, dan dengan demikian memberi sinyal kepada otak bahwa ancaman sudah berlalu. Mulailah dengan duduk atau berdiri dengan kedua kaki menapak kuat di lantai. Rasakan kontak fisik Anda dengan tanah. Kemudian pandu diri Anda melalui urutan sederhana ini. Pertama, sebutkan 5 hal yang dapat Anda lihat di lingkungan Anda saat ini. Fokus pada warna, bentuk, atau tekstur. Misalnya, saya melihat retakan di dinding, saya melihat ujung pena merah, saya melihat bayangan di bawah meja. Kedua, sebutkan 4 hal yang dapat Anda rasakan atau sentuh. Rasakan tekstur baju yang Anda kenakan, sentuh permukaan meja yang dingin, rasakan angin di kulit Anda atau tekanan kaki di sepatu. Ketiga, sebutkan 3 hal yang dapat Anda dengar. Dengarkan suara jauh, mobil, detak jam, atau suara nafas Anda sendiri. Keempat, sebutkan 2 hal yang dapat Anda endus. Mungkin aroma kopi yang tersisa, bau kertas, atau bahkan bau tubuh Anda sendiri. Dan kelima, sebutkan 1 hal yang dapat Anda cicipi. Rasa permen karet di mulut Anda, atau sisa rasa makanan terakhir. Dengan memaksa otak fokus pada input sensori saat ini, Anda secara efektif menonaktifkan sirkuit panik yang berteriak tentang bahaya masa lalu, memberikan jeda dan rasa aman yang segera. Lakukan latihan ini setiap kali Anda merasa distres akut mulai muncul, dan Anda akan merasakan saraf Anda mulai mereda. Latihan kedua, teknik pernafasan kotak. Respon fisik pertama terhadap stres adalah perubahan pola napas. Napas menjadi pendek, cepat, dan dangkal yang memicu lingkaran panik. Sebaliknya, cara tercepat dan terkuat untuk menenangkan sistem saraf yang hyper-aroused atau terlalu waspada adalah melalui pengendalian napas. Teknik pernapasan kotak adalah latihan berbasis bukti yang digunakan oleh militer dan profesional trauma karena efektivitasnya dalam mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Latihan ini menciptakan irama yang meniru keadaan tenang. Caranya sederhana. Pertama, tarik napas perlahan sambil menghitung sampai 4. Rasakan perut Anda mengembang. Kedua, tahan napas selama hitungan 4. Ketiga, hembuskan napas perlahan sambil menghitung sampai 4. Rasakan perut Anda mengempis. Dan keempat, tahan napas lagi selama hitungan 4 sebelum Anda mengulang siklus. Bayangkan Anda sedang melacak tepi sebuah kotak. Tarik, tahan, hembuskan, tahan. Ulangi siklus ini selama minimal 5 menit. Mengapa ini bekerja? Dengan memperpanjang durasi ekshalasi, Anda memberi sinyal fisiologis langsung ke otak untuk rileks.
menurunkan detak jantung, dan mengurangi kadar hormon stres. Jadikan pernapasan kotak sebagai ritual harian, bahkan saat Anda merasa tenang, agar tubuh Anda terbiasa dengan ritme ketenangan ini, sehingga dapat Anda gunakan secara otomatis saat keadaan darurat emosional terjadi. Ketiga, expressive journaling. Trauma sering membuat pikiran terasa penuh, berisik, kacau, seolah-olah ada 10 percakapan terjadi di kepala Anda secara bersamaan. Expressive journaling atau menulis jurnal secara ekspresif adalah alat yang sangat ampuh untuk memproses kekacauan internal ini dan menciptakan jarak kognitif antara diri Anda dan pikiran Anda. Latihan ini bukanlah tentang menulis buku harian yang rapi. Ini tentang menuangkan pikiran dan emosi Anda secara mentah ke atas kertas, tanpa sensor, tanpa peduli tata bahasa, dan tanpa menghakimi. Ambil pena dan selembar kertas dan tuliskan tentang pengalaman traumatis Anda, perasaan yang Anda hindari, atau ketakutan yang paling mengganggu Anda. Kuncinya adalah menulis secara terus-menerus selama 15 hingga 20 menit dan fokus pada perasaan, bukan hanya fakta. Begitu pikiran Anda beralih dari kepala Anda ke halaman, Anda telah mengubahnya dari realitas internal yang menindas menjadi objek eksternal yang dapat Anda lihat dan analisis. Melalui proses ini, Anda dapat mulai mengidentifikasi distorsi kognitif seperti rasa bersalah penyintas atau keyakinan bahwa dunia tidak aman yang mungkin melumpuhkan Anda. Setelah sesi menulis selesai, tinggalkan jurnal Anda. Tindakan fisik menutup buku jurnal memberi sinyal pada otak bahwa Anda telah menyimpan perasaan tersebut untuk sementara waktu. Memungkinkan Anda untuk melanjutkan hari dengan pikiran yang sedikit lebih jernih. Konsistensi dalam journaling ini dapat membantu Anda secara bertahap menyusun kembali narasi trauma Anda dari korban yang pasif menjadi penyintas yang aktif. Latihan keempat, teknik kontainer. Salah satu tantangan terbesar dalam pemulihan trauma adalah mengelola intrusi, pikiran, ingatan, atau gambar yang tidak diinginkan dan mengganggu. Jika Anda mencoba menekan ingatan-ingatan ini, biasanya mereka akan kembali lebih kuat. Teknik kontainer adalah metode visualisasi yang membantu Anda mengelola ingatan traumatis dengan menempatkannya di suatu tempat yang aman sementara sehingga Anda dapat fokus pada tugas sehari-hari. Latihan ini sangat berguna saat Anda harus fokus pada tugas penting, tetapi pikiran traumatis terus mengganggu. Pertama, ciptakan kontainer mental Anda. Tutup mata dan bayangkan sebuah wadah yang sangat kuat, aman, dan tertutup rapat. Bisa berupa brankas baja yang sangat besar, peti harta karun yang terkunci di dasar laut, atau bahkan ruangan beku di stasiun ruang angkasa. Sesuaikan wadah ini agar terasa sangat kuat dan aman. Kedua, identifikasi isinya. Kenali ingatan, gambar, atau perasaan yang mengganggu Anda saat ini. Misalnya, gambar reruntuhan bangunan atau suara teriakan. Ketiga, masukkan isinya ke dalam kontainer. Secara sadar, bayangkan Anda mengambil ingatan tersebut, mengecilkannya, dan memasukkannya ke dalam kontainer Anda. Lihatlah diri Anda menutup wadah itu dengan aman, menguncinya, dan meletakkannya di tempat yang sangat terpencil dan sulit dijangkau. Sambil melakukannya, katakan pada diri sendiri, saya akan mengambil ingatan ini lagi pada. Di sini Anda bisa sebutkan satu waktu yang Anda alokasikan untuk memproses trauma, misalnya sesi terapi berikutnya. Tetapi untuk saat ini saya aman. Teknik ini bukanlah bentuk penyangkalan, ini adalah keterampilan regulasi diri yang memberi Anda kendali atas kapan dan di mana Anda akan memproses trauma. Dengan melatih ini secara teratur, Anda mengajarkan otak Anda bahwa Andalah yang memegang kendali atas arus masuk ingatan. Latihan kelima, menetapkan rutinitas kecil kemenangan. Trauma seringkali membuat penyintas merasa tidak berdaya dan kehilangan kemampuan untuk bertindak. Latihan mental kelima berfokus pada pembangunan kembali rasa kontrol dan kompetensi melalui kemenangan-kemenangan kecil yang disengaja. Kemenangan kecil ini adalah pencapaian harian yang mudah diatur yang melawan perasaan tidak berdaya.
Alih-alih menetapkan tujuan besar yang membebani, seperti saya harus membangun kembali hidup saya sekarang, tetapkan rutinitas kemenangan kecil setiap pagi. Contohnya, 3 hal yang sangat mudah dilakukan. Misalnya, membereskan tempat tidur, minum 1 gelas penuh air, berjalan kaki selama 5 menit di sekitar rumah. Ketika Anda berhasil menyelesaikan 3 tugas sederhana ini di awal hari, otak Anda menerima sinyal neurokimia yang memberitahukannya, saya mampu, saya berdaya, saya bisa menyelesaikan apa yang saya mulai. Seiring waktu, Anda dapat secara bertahap meningkatkan kompleksitas tugas-tugas ini, tetapi intinya tetap sama. Anda sedang melatih sistem perilaku Anda untuk bergerak dari mode freeze ke mode aksi yang terarah. Rutinitas mini ini memberikan struktur, prediktabilitas, dan rasa prestasi yang sangat dibutuhkan untuk melawan kekacauan batin, mengajarkan pikiran Anda bahwa meskipun Anda tidak dapat mengontrol bencana, Anda dapat mengontrol tindakan Anda berikutnya. Kelima latihan mental ini, grounding, pernapasan kotak, expressive journaling, teknik kontainer, dan rutinitas mini kemenangan adalah alat esensial yang harus ada di kotak pertolongan pertama psikologis Anda sendiri. Latihan-latihan ini adalah praktek disiplin dini yang penuh kasih, bukan hukuman. Resiliensi dibangun melalui konsistensi. Gunakanlah alat grounding dan pernafasan untuk menstabilkan diri saat krisis emosi muncul. Gunakan journaling dan kontainer untuk mengelola dan memproses trauma. Dan gunakan rutinitas mini untuk memulihkan rasa kompetensi dan harapan. Ingatlah, alat-alat ini adalah jembatan menuju pemulihan jangka panjang. Jika Anda merasa kewalahan, jika gejala PTSD seperti flashback atau hypervigilance menetap dan melumpuhkan, jangan ragu untuk menyerahkan kemudi kepada profesional kesehatan mental yang terlatih. Anda telah menunjukkan kekuatan luar biasa dengan selamat dari krisis. Sekarang, tunjukkan keberanian untuk membangun kembali diri Anda dengan alat-alat ini. Pemulihan adalah mungkin, dan Anda memiliki kekuatan untuk memulai hari ini. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.